Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat walafiat. Kembali lagi bersama saya Hadiah Nur. Masih pada pembahasan kita mengenai Teorema Pitagoras kelas 8. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita mengenai latihan-latihan soal atau contoh-contoh soal, tipe-tipe soal yang sering keluar pada Teorema Pitagoras itu seperti apa sih? Nah, kita akan bahas satu persatu. Namun sebelumnya bagi yang belum sempat menonton mengenai video-video tentang teori Pitagoras, silahkan dilihat di link deskripsi atau di atas ini ya. Baik, langsung saja yang pertama menentukan triple Pitagoras. Dari kelompok bilangan berikut ini, tentukanlah yang manakah yang merupakan triple Pitagoras. Nah, ada 3 buah kelompok bilangan. Bagaimana cara kita menentukan triple Pitagoras? Caranya adalah kuadrat bilangan terbesar sama dengan jumlah kuadrat 2 bilangan yang lainnya. Kuadrat bilangan yang terbesar. Nah, kalau yang pada kelompok 1 ini, bilangan yang terbesarnya adalah 10. Jadi 10-nya kita kuadratkan dulu. 10 kuadrat itu kan 100. Kemudian 2 buah bilangan yang lainnya kita jumlahkan. 4 kuadrat tambah 8 kuadrat. 4 kuadrat itu 16. 8 kuadrat 64. Hasilnya 80. Nah, ternyata 10 kuadrat ini, yaitu 100 tidak sama dengan 80 ya. Nah, itu kan salah ya. Jadi ini bukan triple Pitagoras yang ini ya. Jadi ini bukan triple Pitagoras. Yang kedua, bilangan terbesarnya adalah 13. Jadi 13 kuadrat kita hitung dulu yaitu 169. Kemudian 2 buah bilangan lainnya yaitu 5 dan 12 kita kuadratkan dan kita jumlahkan yaitu 5 kuadrat 25, 12 kuadrat 144 kita jumlahkan. Hasilnya adalah 169. Nah, kalau 2 buah bilangan ini sama, berarti ini adalah triple Pitagoras ya. 13 kuadrat sama dengan 169. Yang berikutnya 8, 15, dan 17. Bilangan yang paling besarnya adalah 17. Berarti 17 kuadrat sama dengan 289. Kemudian 8 dan 15 kita kuadratkan dan kita jumlahkan. Hasilnya 64 tambah 225. Nah, kita jumlahkan hasilnya sama 289 juga. Jadi ini juga triple Pitagoras. Oke ya, gampang sekali menentukan triple Pitagoras. Yang kedua, tipe soal menentukan jenis segitiga. Jenis segitiga itu ada 3 buah, yaitu segitiga siku-siku, segitiga lancip, dan segitiga tumpul. Misalnya yang pertama 5, 12, 15. Bagaimana sih cara kita menentukan ini segitiga siku-siku, lancip, atau tumpul? Caranya adalah yang paling besar ini dianggap sebagai C. Jadi kita hitung dulu C kuadratnya ya. Jadi 15 kuadrat itu sama dengan 225 ya kan. Kemudian 2 buah sisi yang lainnya kita kuadratkan dan kita jumlahkan. Itu 5 kuadrat tambah 12 kuadrat. Hasilnya 25 tambah 144 yaitu 169. Nah, ternyata 225 ini C kuadrat ya ini lebih besar daripada jumlah kuadrat kedua sisi yang lain. Jadi C kuadrat lebih besar, maka ini dinamakan dengan segitiga tumpul ya kan. Ini yang lebih besar dinamakan dengan segitiga tumpul. Yang kedua misalnya 10, 24, dan 25. Yang paling panjang, yang paling besar yaitu ini, maka ini sebagai C. Maka C kuadrat 25 kuadrat berarti sama dengan 625. Kemudian jumlah kuadrat sisi yang lainnya berarti 10 kuadrat tambah 24 kuadrat 100 tambah 576, hasilnya 676. Ternyata yang ini lebih kecil daripada jumlah kuadrat. Kalau lebih kecil, maka disebut dengan segitiga lancip. Nah, oke ya, bisa dipahami. Tipe soal yang ketiga, menentukan panjang sisi segitiga. Perhatikan segitiga di bawah ini, kemudian tentukanlah besar sisi yang belum diketahui. Nah, ada 3 buah segitiga. Yang pertama yang paling kiri akan kita tentukan dulu. Sisi yang belum diketahui adalah sisi AC. Caranya, karena ini sisi miring, pada video yang pertama sudah dibahas ya. Untuk menentukan sisi miring itu berarti dijumlahkan dari kuadrat sisi-sisi yang lainnya. Sedangkan kalau selain sisi miring, maka kita kurangkan. Ya, yang lebih panjang dikurangi yang lebih pendek. Nah, karena ini sisi miring berarti kita jumlahkan saja. Yaitu 4 kuadrat tambah 3 kuadrat. Hasilnya 16 tambah 9, yaitu AC kuadratnya sama dengan 25. Maka AC-nya kita akarkan dari 25 ini, yaitu
akar 25 sama dengan 5 cm. Jadi terjawablah AC-nya 5 cm. Kemudian yang kedua, yang ini yang di tengah ini, segitiga yang tengah. Nah, ini kan ada tanda siku-siku nih. Berarti ini sisi miringnya. Nah, karena ini sisi miringnya sudah diketahui, untuk mencari PQ berarti dikurang. Ya kan? Berarti PQ kuadrat sama dengan yang lebih panjang atau sisi miringnya, yaitu RQ atau QR kuadrat 10 cm dikurangi 8 cm. 10 kuadrat dikurangi 8 kuadrat, 100 dikurangi 64, hasilnya 36. Maka PQ-nya berarti akar dari 36, yaitu 6 cm. Nah, yang terakhir, nah ini juga segitiga. Kemudian ini siku-siku, berarti yang berhadapan ini sisi miring. Sisi miringnya diketahui. Maka X-nya juga, cara mencarinya berarti 20 kuadrat dikurangi 12 kuadrat ya. Berarti 400 dikurangi 144, hasilnya 256. Maka X-nya adalah akar 256, yaitu 16. Nah, mudah saja ya. Tinggal memahami baik-baik konsep dari teorema Pythagoras, bahwa sekali lagi untuk menentukan sisi miring itu berarti ditambah. Nah, ini tadi ditambah, ini kan sisi miring. Sedangkan selain sisi miring, baik yang ini yang dicari ataupun yang ini nanti yang dicari itu dikurang ya. Jadi selain sisi miring itu dikurang, sedangkan kalau sisi miring ditambah. Tipe soal yang keempat, menentukan panjang sisi segitiga. Dari gambar segitiga di bawah ini, berapakah panjang dari AD? Nah, ini yang AD. Nah, caranya, nah ini kan siku-siku ya. Kemudian ini kita pisah segitiganya. Nah, seperti ini. Jadi ada dua buah segitiga. Yang pertama segitiga yang ABC. Nah, segitiga ABC ini kan siku-siku tadi di sini. Nah, jadi kita tentukan dulu panjang AB-nya. AB adalah bukan sisi miring sehingga dikurang, yaitu AC kuadrat dikurangi BC kuadrat. 40 kuadrat dikurangi 24 kuadrat. 1600 dikurangi 576, hasilnya adalah 1024. Maka AB-nya akar 1024 sama dengan 32 cm. Nah, sekarang kalau di sini sudah terjawab 32. Nah, sekarang segitiga yang lebih kecil, kita cari juga panjang BD-nya. BD juga bukan sisi miring, sehingga kita kurang, yaitu CD kuadrat dikurangi BC kuadrat. 25 kuadrat dikurangi 24 kuadrat. 625 dikurangi 576, hasilnya 49. Maka BD-nya adalah akar dari 49, yaitu 7 cm. Nah, sekarang di sini kalau di sini 7, kemudian kalau AB-nya 32, AB itu dari sini ke sini ini 32. Maka berarti berapa panjang AD-nya? Maka AD-nya adalah 32 dikurangi 7, yaitu 25 cm. Nah, mudah saja ya. Jika ada yang bertanyakan, silahkan langsung saja tuliskan di kolom komentar ya. Tipe soal yang kelima, menentukan panjang sisi segitiga. Masih sama dengan tipe soal yang keempat tadi, cuman gambarnya berbeda. Dari gambar segi 4 di bawah ini, berapakah panjang dari CD? Nah, yang ini yang ditanyakan. Pertama-tama kita perhatikan dulu segitiga ABC. Segitiga ABC, AB-nya 8, AC-nya 9. Kita cari dulu panjang BC-nya. Nah, BC-nya berarti kan sisi miring ya, karena berhadapan dengan siku-siku. Jadi kalau mencari sisi miring, ingat ditambah. Berarti 8 kuadrat ditambah 9 kuadrat. 64 tambah 81, hasilnya 145. Maka BC-nya berapa? BC-nya adalah akar 145. Ada nggak akar 145? Karena nggak ada, kita biarkan saja dulu seperti ini ya, supaya nggak susah kita menghitungnya. Nah, sekarang sini sudah dapat akar 145. Kemudian perhatikan lagi segitiga yang satunya, BCD yang miring ini. Nah, yang ini 12 cm dan ininya tadi akar 145. Ini siku-siku. Berarti yang berhadapan dengan siku-siku ini adalah sisi miring. Nah, maka bisa kita menentukan sekarang panjang CD. CD kuadrat adalah BC kuadrat tambah BD kuadrat. BC kuadratnya tadi itu akar 145 kuadrat, kemudian BD kuadratnya berarti 12 kuadrat.
akar 145 dikuadratkan, ini kan bisa seperti ini. Ini bisa saling coret sehingga hasilnya adalah 145. Dan 12 kuadrat itu adalah 144. Kita jumlahkan hasilnya 289. Maka CD itu sama dengan akar dari 289, yaitu 17 cm. Nah, jadi tujuanlah panjang CD itu adalah 17 cm. Yang keenam, menentukan luas daerah segitiga. Perhatikan gambar di bawah ini. Hitunglah luas daerah yang diarsir. Luas daerah yang diarsir yang di sebelah ini. Nah, cara menjawabnya yang pertama, kita harus tahu dulu sebenarnya panjang dari BD ini, ya. Namun kita nggak bisa juga mencari panjang BD kalau kita nggak tahu panjang seluruhnya. Nah, yang pertama-tama kan kita cari dulu adalah panjang yang ini, yang paling kecil ini dulu, yaitu panjang CD dengan cara CD kuadrat sama dengan AD kuadrat dikurangi AC kuadrat, yaitu 25 kuadrat dikurangi 24 kuadrat, hasilnya adalah 625 dikurangi 576, yaitu 49. Maka panjang CD-nya adalah akar 49, yaitu 7 cm. Nah, setelah ini didapatkan 7 cm, kemudian kita lihat lagi segitiga yang besar, yaitu segitiga ABC. Segitiga semuanya ini ya, yang besar ini. BC kuadrat, ya, kita tentukan panjang yang di atas dulu, yang ini ke sini. BC kuadrat itu adalah panjang dari AB kuadrat, yaitu sisi miring, dikurangi AC kuadrat, ya, yaitu 40 kuadrat dikurangi 24 kuadrat, hasilnya adalah 1600 kurang 576, yaitu 1024. Maka BC adalah akar 1024, yaitu 32 cm. Nah, ini BC-nya berarti 32. B ke C 32. Nah, sebenarnya kita menentukan apa lagi? Nah, menentukan panjang ini. Nah, ini adalah BD. B ke C adalah 32, sedangkan dari C ke D kan 7. Jadi tinggal sisanya, yaitu B ke D ini, yaitu 32 dikurang 7 sama dengan 25 cm. Nah, sekarang setelah didapatkan ininya 25 cm, baru kita bisa menentukan luas daerah. Caranya, luas segitiga ABD ya yang diarsir, luas daerah berbentuk segitiga dengan rumus luas segitiga setengah kali alas kali tinggi. Kalau kita anggap alasnya adalah BD, berarti tingginya adalah yang ini, AC. Ini tingginya. Tingginya ya, tinggi dari segitiga ini adalah AC. Jadi setengah kali BD kali AC kita tuliskan. Kemudian setengah kali BD-nya 25, AC-nya 24. Nah, ini boleh kita coret bagi 2, ini 12, berarti 25 dikali 12, yaitu 300 cm persegi. Jadi luas daerah yang diarsir itu adalah 300 cm persegi. Oke. Nah, sekarang yang ketujuh, soal cerita untuk penerapan teorema Pitagoras. Sebuah tangga berukuran panjang 6 meter. Ini tangganya yang miring ini bersandar pada dinding yang tingginya 4 meter. Jika jarak kaki tangga terletak 3 meter dari dinding, maka hitunglah panjang tangga yang menonjol di atas dinding. Jadi yang ditanyakan itu yang ini. Nah, ini yang ditanyakan, berapa ini panjang dari C ke atas ini. Nah, cara menjawabnya, anggap saja di sini A, kemudian di sini B. Nah, kalau kita menggunakan rumus Pitagoras kan berarti sisi miring kuadrat, yaitu AC kuadrat itu sama dengan jumlah kuadrat sisi yang siku-siku, yaitu AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Kita tuliskan ini karena AC-nya belum diketahui ya, A ke C ini kan belum diketahui. Yang 6 ini dari sini ke ujung sini 6. Sedangkan dari A ke C belum diketahui berapa panjang tangganya ya. Jadi kita tentukan dulu panjang AC, yaitu AB-nya 3, berarti 3 kuadrat tambah 4 kuadrat, berarti 9 tambah 16, yaitu 25. Maka AC adalah akar 25, yaitu 5. Nah, sekarang setelah dapat panjang AC-nya 5 cm, 5 meter, maka yang menonjol ini kita bisa hitung, yaitu 6 meter ya. 6 meter dikurangi 5 meter, yaitu 1 meter. Nah, sekarang yang terakhir soal cerita penerapan juga.
Rudi bersepeda dari rumahnya ke rumah Dimas. Rudi mengambil lintasan ke arah utara sejauh 120 meter. Jadi anggap di sini posisi Rudi, dia berjalan ke arah utara sejauh 120 meter, lalu belok ke arah barat. Ke arah barat berarti ke kiri ya, sejauh 150 meter. Selanjutnya ke arah selatan, berarti ke bawah sejauh 200 meter. Nah, di sini rumah Dimas. Berapakah jarak antara rumah Rudi dan rumah Dimas? Nah, yang mana yang dimaksud dengan jarak antara rumah Rudi dan rumah Dimas? Yang dimaksud dengan jarak itu adalah yang ini. Nah, jadi dari sini ke sini ditarik garis lurus yang paling pendek. Nah, ini adalah jarak. Jadi kita bisa simbolkan di sini misalnya X, jadi jaraknya adalah X. Nah, cara mencarinya bagaimana? Kalau kita bikin garis bantu seperti ini, maka ini akan berbentuk sebuah segitiga, di mana segitiga ini sisi miringnya adalah X ya. Di sini dia siku-siku. Kemudian panjang dari ini ke sini. Nah, ini karena di sininya tadi 200 meter dan ininya 120, berarti kan di sini 120. Maka yang di bawah adalah sisanya ya, yaitu 200 kurangi 120, yaitu 80 meter. Dan yang garis bantu ini adalah sama dengan yang di atas ya, yaitu 150 meter. Nah, maka kita bisa menentukan nilai X-nya, yaitu nilai X sebagai sisi miring dari segitiga. Caranya seperti biasa, Pythagoras, yaitu sisi miring adalah jumlah dari kuadrat sisi-sisi yang siku-siku. 80 kuadrat tambah 150 kuadrat, 6.400 tambah 22.500 ya. Kita jumlahkan hasilnya 28.900. Maka nilai X-nya itu adalah akar dari 28.900, yaitu 170 meter. Jadi jarak antara rumah Rudi dan rumah Dimas itu adalah 170 meter. Nah, mudah saja ya, asalkan memahami dengan baik konsep-konsep teorema Pythagoras. Demikianlah pembahasan mengenai soal yang sering keluar pada teori Pythagoras. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, komen, subscribe, serta nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.